informasikan di sini bahwa ini merupakan webinar pelatihan RCK Consulting, maka dari itu hanya 5 pelatihan RCK Consulting saja yang bisa diikuti di dalam webinar ini. Satu adalah presentasi profesional, lalu berbicara di depan umum, lalu teknik wawancara kerja, teknik bekerja sama dengan tim, dan teknik memasarkan diri di dunia kerja. Dan diinformasikan juga kepada peserta bahwa webinar ini adalah satu arah, maksud satu arah, semua mic akan kita matikan. Tolong pastikan mute all-kan semua suara atau audio kalian di laptop ataupun di handphone. Dan lalu diinformasikan kepada rekan-rekan agar menghidupkan video kamera, agar kita bisa memverifikasikan wajah kalian dan akhirnya akan bisa kita berikan kepada manajemen prakerja untuk menyelesaikan pelatihan tersebut. Pelatihan ini akan dipandu oleh Miss Suci. Miss Suci merupakan senior trainer dari RCK Consulting. Beliau sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sekali di bidang komunikasi dan hari ini akan memberikan ringkasan paparan komunikasi untuk kelima program RCK Consulting. Kepada rekan-rekan peserta, saya informasikan kembali, mohon untuk klik chat room, lalu ketik absen kalian sebelum kita mulai acara pada hari ini. Agenda akan kita laksanakan selama 20 menit dan karena webinar ini adalah satu arah, mohon kalian untuk bisa mematikan audio dan menyalakan videonya untuk verifikasi muka ataupun wajah. Nampaknya sudah 100 orang, Miss Suci, silakan untuk memulai acara. Terima kasih. Ya, silakan untuk di-unmute, Miss Suci. Oke, selamat siang rekan-rekan. Selamat datang kembali di webinarnya RCK. Untuk webinar kali ini, semua teknik teknik pelatihan yang disediakan oleh RCK akan kita coba aplikasikan dan kita sambungkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk teknik yang akan saya coba bahas kali ini, yaitu mengenai presentasi atau berbicara di depan umum. Coba kita sambungkan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya sebetulnya untuk presentasi ini sering sekali kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seperti ada seseorang atau misalnya adik kita lah misalnya tanya gitu ya, ada adik kita nanya nih, ini gimana sih Kak cara pakai laptop? Nah, kita kan akan menjelaskan tuh ke adik kita nih loh Dek, caranya begini, begini, begini. Nah, itu secara nggak langsung kita juga sudah belajar mempresentasikan sesuatu. Nah, untuk ilmunya yang sudah kita punya, misalnya kakaknya sudah punya ilmu nih, sudah punya ilmu menguasai bagaimana cara menggunakan laptop ini. Nah, kemudian kita presentasikan nih ke adik kita nih, sampai dia mengerti, sampai dia paham. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di dalam ruang lingkup pekerjaan juga biasanya sesuai dengan bidang kita ya. Biasanya kita disuruh presentasi nih sama pimpinan kita. Coba nih kita nih ada produk A. Nah, si produk A ini gimana nih caranya biar bisa menarik di depan klien-kliennya supaya nanti kliennya itu bisa akhirnya misalnya membeli atau tertarik dengan produk kita. Gimana sih caranya? Nah, kalau misalnya kita misalnya ditunjuk nih, misalnya Mbak Nurleni, kata bosnya, coba Nurleni, kamu yang presentasi ya untuk produk ini, misalnya gitu. Kira-kira kalau misalnya kata Mbak Nurleninya, aduh gimana ya, saya nggak pernah bicara nih di depan umum, saya nggak tahu nih gimana presentasinya, apa yang harus saya omongin, misalnya gitu ya. Kan biasanya suka bingung gitu, deg-degan gitu kan, apa ya mau ngomong apa nih gue di depan orang itu, sedangkan nggak bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Coba kita perhatikan lagi, kita ngobrol kan ya berdua sama teman kita gitu misalnya. Nah itu sebetulnya secara nggak langsung tuh kita udah melakukan presentasi loh, walaupun di depan audiens, walaupun audiensnya cuma satu, yaitu teman kita aja, misalnya gitu, cuma satu orang nih teman kitanya, gitu ya. Nah kalau misalnya kita diminta oleh pimpinan tiba-tiba, ayo presentasi nih, coba Adrian besok ya bagian meeting sama klien A, kamu yang presentasi, misalnya gitu. Gimana? Siap nggak kira-kira Adrian? Harus siap dong, ya kan? Nah, gimana cara mempersiapkan dirinya? Latihan, betul? Latihannya bisa dengan siapa saja, bisa dengan rekan kerja atau
atau misalnya dengan teman-teman atau misalnya orang rumah gitu ya, misalnya ada orang tua, coba ibu bapak duduk, saya presentasi di depan, coba nilai nih saya kira-kira betul nggak nih kayak gini presentasinya, apa nih yang kurang gitu. Itu bisa nggak dilakukan di rumah? Bisa banget. Kita bisa latihan di rumah, di depan cermin, apalagi ada sekarang punya kamera ya kan, di handphonenya sudah ada kamera, itu bisa juga kita gunakan tuh, jangan cuma TikTokan aja, ya kan? Yang lain juga banyak yang lebih bermanfaat untuk bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri di rumah. Apalagi lagi pandemi gini, nggak boleh kemana-mana, kita stay at home ya kan. Nah kalau udah di rumah aja mau ngapain sih? Kalau kita nggak latihan, tuh. Kenapa nggak kita coba manfaatkan waktu kita di rumah untuk coba menggali potensi kita sendiri gitu, untuk belajar seperti bicara gitu ya. Atau misalnya gini, di kita biasanya ada kalau yang cewek-cewek nih ya, misalnya nih Mbak Dinal nih. Mbak Dinal punya produk nih, kerudung misalnya ya, punya produk kerudung. Ini kerudung nih bagus, bahannya oke banget, lembut gitu ya. Terus gampang diatur, nggak menyon-menyon, bisa dipakai kemana aja, bisa dipakai buat ke pesta kerja gitu. Tapi dia bingung nih, tapi Mbak Dina nih bingung. Ini gimana ya gue ngejualnya? Gue nggak bisa loh ngomong gitu. Gue nggak bisa loh ngasih tahu orang nih kalau ini nih bagus, gimana caranya? Gitu kan. Nah, caranya apa? Kita coba deh beraniin diri, kita rekam diri kita sendiri, kita pakai kerudungnya, terus kita sambil aja ngomong sendiri, "Hai guys," misalnya gitu ya. Sekarang kan udah banyak banget ya video-video di YouTube tuh, banyak bisa kita contoh, itu bisa kita ambil banget ilmunya. Nah, terus kita bikin video misalnya, "Hai guys, hari ini aku pakai kerudung ini loh, kerudung ini bagus banget, ini dan murah banget," gitu. Secara nggak langsung kita udah belajar belum presentasi dan kita bicara. Sudah belajar. Nah, karena nanti kalau misalnya kalau kita sudah ada sudah punya si video itu, kita upload misalnya, terus Mbak Tirta ngeliat nih, kerudungnya bagus tuh kayaknya, coba deh ya kita cobain deh, kita coba beli. Nah akhirnya apa, ada transaksi jual beli gitu ya, akhirnya kerudungnya bisa laku dengan hasil review dari kita sendiri gitu. Lebih enak kan kalau kayak gitu, kita bisa kita bicaranya jadi makin oke dari hari ke hari karena kita selalu melakukan review dan latihan. Kemudian kita juga dapat nilai plusnya, yaitu dagangan kitanya juga bisa laku dan bisa dibeli sama orang lain gitu. Atau nih misalnya lagi kumpul-kumpul biasanya gitu ya, biasanya kalau di komplek-komplek itu kan bisa ibu-ibu sore-sore ngumpul-ngumpul ya misalnya gitu. Terus kata Mbak Dewi, "Permisi Bu, ini loh saya mau jual baju nih, bajunya bagus banget, ini dasar-dasar yang kekinian," misalnya gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kita nggak bisa presentasi, ibu-ibu itu bakal beli nggak baju yang kita bawa-bawa nih? Kemungkinan kan enggak ya. Mereka, "Ih apa sih gitu, ini baju apa sih? Cuman, Bu beli dong bajunya," cuman kayak gitu. Terus mereka lihat-lihat aja tanpa kita promo, tanpa kita bicara, tanpa ada dari kita cuap-cuapnya gitu ya. Mereka nggak akan mungkin tertarik gitu. Sama kayak kita ngeliat, misalnya cuma ngeliat-ngeliat aja gitu. Ah udah, enggak deh gitu. Tapi coba kalau misalnya kita sambil bicara, "Ibu bahannya bagus loh, cobain pakai sama ibu nih pasti cocok banget," gitu. Itu kan secara nggak langsung kita memasarkan tuh produk yang kita punya dan juga kita mencoba berbicara di depan umum itu. Nah, nanti dengan seiring waktu, kalau kita sering melakukan seperti itu, nanti lambat laun kemampuan berbicara kita juga akan semakin baik dari hari ke harinya. Yang salahnya dan yang paling banyak dilakukan oleh kita, biasanya kita tuh cuma nerima aja nih, nerima, kemudian biasanya kita cuma nulis, kemudian kita mendengar, menulis, dan kita simpan. Orang lain nggak tahu nih kemampuan kita apa. Orang lain nggak bisa lihat kita gimana gitu. Nah, gimana sih caranya biar orang lain lihat? Medsos sekarang udah banyak. Coba nih bikin review, di-upload misalnya di Instagramnya atau di media sosial yang lainnya. Kayak misalnya kita jual makanan gitu ya, ayam goreng misalnya gitu. Perlu nggak kita keliling-keliling lagi, keliling komplek misalnya gitu. Ini ada ayam, jual ayam, saya jual ayam gitu-gitu. Kan nggak perlu ya. Kalau sekarang udah banyak cara, udah banyak teknik yang bisa kita pakai untuk memasarkan produk dagangan yang kita punya. Misalnya gitu. Lewat mana? Kita bisa share ada punya grup, misalnya grup WhatsApp, ada di IG juga bisa. Nanti otomatis kalau misalnya review kita bagus, cara kita memasarkannya baik, otomatis orang-orang juga akan tertarik dengan apa
yang kita jual itu. Termasuk diri kita nih. Di dalam diri kita nih ada apa sih? Kita punya apa sih yang bisa kita tampilkan untuk orang-orang itu bisa melihat kita dan bisa melihat bahwa kita ini punya daya jual juga nih. Bahwa kemampuan kita juga bisa disandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu. Nah, untuk gimana caranya biar kita ini bisa gitu ya, bisa mengembangkan diri kita ini. Nah, jangan lupa kita aplikasikan yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kita aplikasikan di rumah. Kita coba nih metodenya RCK yang tekniknya train, develop, sama perform. Kita coba ini. Kita coba rekam aktivitas kita. Misalnya mau nge-review salah satu produk makanan misalnya gitu. Ini loh misalnya cilok ini enak misalnya gitu ya. Nah, kita review itu makanannya, terus kita coba upload. Pasti teman-teman yang tadinya, biasanya status kita kan galau gitu ya. Terus lagi gimana, kebanyakan galau sih status-status kita ya. Terus tiba-tiba ada status kita yang celing muncul, kok dia nge-review makanan ya? Kok bagus sih cara ngomongnya ya? Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Nanti mereka terheran-heran. Terus apalagi kalau kita secara konsisten melakukan itu, nanti dari hari ke hari itu akan semakin bagus cara kita berbicara, gitu ya. Nah, untuk PR-nya, untuk rekan-rekan semua nih, jangan bikin status-status yang galau-galau dulu ya. Sekarang kita coba kembangkan diri selama masa pandemi ini. Nanti kan setelah selesai pandemi, kita mau kerja lagi toh, nggak mau cuma diem-diem di rumah aja, kita cuma nerima insentif itu kan nggak mungkin ya. Nanti kan pasti kita pengen bekerja lagi, pengen beraktivitas seperti biasa lagi, pengen jalan-jalan lagi. Nah, siapa tahu nanti kalau kita udah bisa berbicara nih, kita bisa nge-review suatu tempat, misalnya tempat wisata, terus reviewan kita bagus, terus kita nanti di-endorse ya kan? Nggak menutup kemungkinan juga untuk kita bisa mengembangkan diri kita untuk mencari celah gitu supaya kita bisa menghasilkan juga dari apa yang kita punya, apa yang kita kemampuan yang kita miliki. Nah, PR-nya coba ya, nanti selesai webinar ini kalian screenshot nih, ada foto saya, ada foto kalian juga. Kemudian coba 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Kasih review tentang webinar yang barusan kita laksanakan hari ini. Itu coba kasih review, kemudian coba juga kalian di posting tuh di medsosnya. Nanti kita lihat gimana komentar teman-teman yang melihat status kalian itu, gitu ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar mengembangkan dirinya. Jangan lupa juga untuk selalu mencari ilmu gitu ya, mencari ilmu bagaimana sih untuk mengembangkan diri supaya kita bisa berbicara di depan orang tuh biar bisa diterima, biar orang lain mengerti dan paham apa yang maksud yang kita bicarakan ini, gitu ya. Pak Kasidi ya, jangan lupa latihan di rumah, dipakai webcamnya atau kamera depannya, terus nanti dicoba diupload, nanti kita lihat bagaimana pendapat teman-teman yang ada di media sosialnya gitu ya. Mungkin itu saja, jangan lupa untuk selalu mengembangkan diri supaya kita punya nilai plus atau kita bisa menunjukkan dan kita bisa mengekspos ke orang lain bahwa kita ini punya kemampuan lebih dari apa yang mereka pikirkan gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari saya, mungkin cukupnya sekian. Salam progres, terima kasih.